Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu KN1. Untuk pengampu KN1 kelas 8 sudah tahu ya. Ya, Ibu Azkiatul Miskiyah. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang mengenal NU dan aswaja yang santun. Jadi kita belajar lebih dekat bagaimana mengenal NU dan ajaran-ajaran aswaja itu sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Sebelum kita mulai, marilah kita lihat peta konsep di bawah ini. Jadi yang pertama adalah hubungan NU dan aswaja. Kita harus tahu hubungannya NU dan aswaja itu apa. Nah, yang pertama itu, kemudian di dalam hubungan NU dan aswaja, kita akan pelajari yang pertama adalah tentang bidang aspek keilmuan aswaja. Nanti ada beberapa hal kita akan sampaikan juga nanti di sini ya. Kemudian yang kedua adalah tentang karakteristik. Karakteristik ini adalah melekat pada warga Nahdien. Jadi sikap warga Nahdien itu bagaimana toh? Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah tentang tokoh. Jadi tokoh-tokoh siapa yang kita anut di dalam NU ini sehingga ajarannya bisa baik dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang terakhir adalah tentang gerakan yang menyimpang. Ini akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Mulai yang pertama yaitu hubungan NU dan aswaja. Kalian tahu tidak apa itu hubungan NU dan aswaja? Jika dilihat dari tujuan didirikannya NU itu didirikan untuk mempertahankan ajaran aswaja dari paham lain yang merusak. Nah, jadi secara otomatis hubungan NU dan aswaja itu ya NU mempertahankan ajaran aswaja itu sendiri. Tanpa adanya NU berarti aswaja itu kurang aman, istilahnya begitulah. Jadi NU didirikan adalah untuk mempertahankan ajaran aswaja. Kemudian aspek-aspek keilmuan aswaja itu ada beberapa hal. Tadi di depan di peta konsep juga sudah saya sebutkan bahwa yang kita pelajari dalam hubungan NU dan aswaja itu adalah yang pertama adalah bidang aspek keilmuan aswaja. Yang pertama adalah bidang tauhid atau akidah. Nah, ini adalah tentang kepercayaan, nanti juga akan kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua adalah tentang fikih atau syariat. Jadi bagaimana kita melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tentang tasawuf atau akhlak ya. Jadi tiga hal ini nanti kita juga akan pelajarinya. Kita bahas yang kedua yaitu tentang karakteristik, yaitu karakteristik yang tercermin dalam sikap warga Nahdien. Sebenarnya karakteristik yang ada pada warga Nahdien itu didasarkan pada karakteristik yang melekat pada paham aswaja itu sendiri, yaitu ada tawasud, i'tidal, tasamuh, dan tawazun. Masih ingat tidak apa artinya? Lupa? Iya, tawasud itu adalah jalan tengah, kemudian i'tidal itu adalah tegak lurus, kalau tasamuh itu adalah toleran, kemudian tawazun adalah keseimbangan. Sudah ingat toh? Ya. Sekarang kita bahas karakteristik yang pertama yaitu santun dalam bermasyarakat. Jadi warga Nahdien itu terhadap orang itu selalu santun. Kemudian yang kedua adalah santun dalam menghadapi perbedaan. Jadi tidak pernah berselisih dengan orang lain. Yang ketiga adalah santun dalam mengamalkan kegiatan keagamaan. Jadi kalau ada perbedaan agama di antara sesama, kita tidak begitu mempermasalahkan, jadi menghormati satu sama yang lainnya. Berbeda dengan organisasi keagamaan lain ya, yang dengan mudahnya mereka itu ada yang bersikap radikal, ekstrim, suka menuduh ahli bid'ah, syirik, meneror, bahkan mengkafirkan sesama umat Islam.
Nah, sikap yang tercermin pada warga Nahdliyin itu sejalan dengan konsep agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Jadi Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi tidak seperti tadi organisasi keagamaan lain yang bersifat radikal dan sebagainya tadi. Yang terakhir yang kita bahas adalah tentang tokoh-tokoh yang diikuti oleh warga NU. Tapi sebelumnya kita bahas dari yang atas, yaitu mulai dari tadi ya, aspek keilmuan aswaja. Aspek keilmuan aswaja tadi sudah disebutkan di depan bahwa ada 3. Yang pertama adalah tauhid atau akidah. Tauhid atau akidah ini berhubungan dengan keyakinan. Jadi mempelajari tauhid tidaklah sebatas meyakini secara taklid buta. Namun setiap orang harus bisa meresapi dan menghayati kalimat tauhid dari lubuk hati pada nilai persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, yaitu la ilaha illallah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Keyakinan ini kemudian dipraktekkan dalam ucapan dan dibuktikan dalam amalan sehari-hari, terutama ditanamkan dalam semua sendi kehidupan yang meliputi muamalah, ubudiyah, berpikir, bersikap, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang tauhid atau akidah, NU itu mengikuti 1. Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini sudah kita pelajari dulu di kelas 7. Oke, aspek yang kedua yaitu adalah aspek fikih atau syariat. Ini berhubungan dengan ibadah. Jadi bila kita perhatikan dengan seksama, ada perbedaan dalam pendekatan antara tauhid dan fikih. Jika dalam aspek tauhid menolak adanya taklid, maka dalam aspek fikih butuh dengan taklid dan ittiba atau mengikuti. Lalu mengapa diperbolehkan bersikap taklid dalam fikih atau syariat? Ya, itu karena hukum-hukum agama Islam itu dibangun di atas pondasi yang kokoh seperti silsilah dan sanah-sanah yang bisa dipertanggungjawabkan keaslian sumber-sumbernya. Nah, dalam bidang fikih dan syariat, NU itu mengikuti 4 imam madhab. Siapa saja 4 imam madhab itu? Yang pertama adalah Imam Hanafi. Yang kedua adalah Imam Maliki. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Dan yang terakhir adalah Imam Hambali. Nah, kemudian aspek yang terakhir itu adalah aspek tasawuf atau akhlak. Aspek tasawuf atau akhlak ini berhubungan dengan atau disebut juga dengan tarekot ya. Nah, bertasawuf itu merupakan upaya penyempurnaan wujud kerohanian manusia. Dan tasawuf juga merupakan wujud dari pengertian al-ihsan atau kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah kamu menyembah Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, jadi ketika kita beribadah, kita itu disuruh seakan-akan melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, otomatis ketika kita beribadah akan sungguh-sungguh ya. Nah, ini dalam ilmu tarekat seperti itu. Nanti ini ilmu yang tingkat tinggi lah. Nanti pada saatnya kalian juga akan sampai ke ilmu ini. Nah, dalam bidang tarekat, NU itu mengikuti 2 imam. Yang pertama Imam Abu Qasim Junaidi al-Baghdadi. Kemudian yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Jadi sekilas tadi sudah Bumis jelaskan bagaimana materi yang pertama, yaitu mengenal NU dan aswaja. Nanti bisa kalian juga pelajari dengan baca buku yang sudah diberikan kepada anak-anak. Dan sebagai umpan balik dari pelajaran kali ini, nanti Bumis akan berikan link Google Form yang harus kalian isi. Jadi apakah itu untuk mengukur, jadi apakah kalian itu tadi paham apa yang Bumis katakan atau tidak. Nah, untuk selebihnya mungkin sebelum mengisi itu kalian bisa membaca ulang buku yang sudah diberikan kepada anak-anak. Jadi demikian dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.